kedua yaitu 5 kali. Kepada ibu-ibu di belakang yang bawa putra putrinya yang masih kecil, mohon bisa dikondisikan di ruangan atau di tempat yang lebih kondusif. Dan kepada jemaah sekalian yang membawa alat komunikasi agar bisa di silent atau dinonaktifkan sementara. Sekarang dirapatkan tulisannya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. ويحمل
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya. Karunia yang demikian agung, yang di pagi hari yang cerah ini bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1433 Hijrah, dalam suasana khidmat kita berkumpul di tempat ini untuk mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertasbih dan bertahlil. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah mengikuti manhaj dan sunnah-sunnahnya. Masyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang diberikan kepada kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jadikan takbir yang kita lakukan sebagai bukti syukur atas hidayah ilmu dan hidayah taufik yang diberikan kepada kita semua. Karena dengan hidayah itulah kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, bersabar menunaikannya, qiyamul lail, tilawatul Quran dan sederet peribadatan. Ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, dan hidayah ini adalah kenikmatan dan harga yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Masyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita sudah berpisah dengan Ramadan, dan Ramadan mulai beranjak menjauhi kita, meninggalkan kita. Saudaraku, Ramadan tahun ini tidak akan mungkin berjumpa lagi dengan kita kecuali kelak pada hari kiamat. Dan di
dia akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Kita akan berjumpa lagi di akhirat nanti dengan Ramadan tahun ini. Masyarul muslimin azani Allah wa iyyakum, penyesalan sudah terlambat karena Ramadan telah meninggalkan kita, kecuali kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma a'id alaina Ramadan a'waman adidatan wa muta'in lak wa sanawatin madidatan wa mudhi'in indak wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa tilawatil qur'ana. Ya Allah, kembalikanlah bulan Ramadan pada kami di tahun-tahun yang banyak dalam keadaan taat kepadamu. Kembalikanlah Ramadan kepada kami pada tahun-tahun yang panjang dengan keridhaan-Mu, dan terimalah salat kami, puasa kami, dan tilawatul Quran kami. Inilah yang harus kita panjatkan setelah bulan Ramadan meninggalkan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih hangat terasa keberadaan Ramadan dalam rumah-rumah kita, dalam kehidupan kita, masjid-masjid kita. Jika di waktu kemarin kita termasuk orang-orang yang menunaikan hak-hak Ramadan, menjaga kewajiban-kewajiban dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktunya dengan optimal mungkin, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir kemuliaan. Dan sebaliknya, ketika kita di Ramadan kemarin termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan, mengisinya dengan keburukan-keburukan dan tidak menunaikan hak-haknya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai hari ini, dan tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Masyarul muslimin azani Allah wa iyyakum, dengan perginya Ramadan, maka jangan sampai kita tidak memperoleh sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang sangat besar yang harus diharapkan dari seorang hamba pada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi pengampunan dan pembebasan terhadap api neraka bagi mereka yang dikehendakinya. Hendaknya kita mengharapkan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita, dan kita berlindung dari api jahanam sewaktu-waktu kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin azani Allah wa iyyakum, sehingga dengan demikian kita bisa pantas merayakan Idul Fitri secara hakiki, bukan orang-orang yang justru diharamkan oleh Ramadan, bukan orang-orang yang menjadi musuh Ramadan. Masyarul muslimin azani Allah wa iyyakum, padahal orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan dan dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan, ditolak peribadatan-peribadatannya, dan dosa-dosanya tidak diampuni, adalah orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang akan mendapatkan kebinasaan dan kecelakaan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragiba antum man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih celaka lagi jika ada seseorang yang berlalunya Ramadan menjadi sebuah momen kebebasan untuk melakukan kemaksiatan, seperti para setan yang hari ini sudah bebas untuk kembali melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Bahkan dia berniat untuk meneruskan kembali kemaksiatan setelah pasca Ramadan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diharamkan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ditolak peribadatannya. Rasul Ka'ab bin Malik rahimahullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan tetapi dalam hatinya berkata, jika Ramadan telah berlalu, saya akan bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya tidak akan diterima. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan dan di dalam hatinya dia berkata, jika Ramadan telah berlalu, saya berjanji akan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah,
maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa pertanyaan. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar walillahil hamd. Salah satu tujuan peribadatan puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah dari ketakwaan adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hari raya Idul Fitri setelah Ramadan menjadi hari raya seluruh umat Islam. Karena pada waktu itu orang-orang yang berpuasa yang masih memiliki dosa-dosa besar akan dibebaskan dari api neraka, sehingga mereka bisa berkumpul dengan kaum muslimin, dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang hari Idul Fitri, para malaikat turun ke dunia. Mereka berdiri di mulut-mulut jalan seraya menyeru dengan suara yang bisa didengar oleh seluruh makhluknya kecuali bangsa jin dan bangsa manusia. Mereka berkata, wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Rabb yang Maha Pemurah, yang banyak memberikan karunia dan pengampunan kepada kalian. Dan jika kaum muslimin keluar menuju tempat solat mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, apa imbalan seorang pelayan jika sudah menyelesaikan pekerjaannya? Maka para malaikat menjawab, wahai sesembahan dan majikan kami, baginya imbalan penuh. Baginya imbalan secara penuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mensaksikan kepada kalian bahwa aku menjadikan pahala puasa dan qiyamul lail mereka sebagai keridhaan dan ampunan dariku. Sekarang pulanglah wahai manusia, dan dalam kondisi sudah diampuni. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku, Ramadan telah meninggalkan kita, namun dia menitipkan pesan kepada kita semuanya, memberikan sebuah nasihat kepada kita, bahwasanya jika di bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman dan mengharapkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan-bulan yang lain pun hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman dan ihtisaban, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala masih ada hari ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu wahai Muhammad sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yakni al-ajal. Wahai saudaraku, jadilah seorang yang rabbaniyun, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, bukan menjadi orang-orang yang menjadi ramadhaniyun. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan peribadatan kita secara khusyuk. Salat 5 waktu kita, tilawatul Quran kita, qiyamul lail kita, menghadiri majlis-majlis ilmu. Marilah kita isi kembali. Jangan jadikan bulan Syawal ini bulan kebetulan, bulan yang justru berbalik arah dengan waktu Ramadan. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Di bulan Syawal ini ada sebuah hal yang penting bagi kita untuk kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang berpuasa setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana qad siyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Jadikan taubat kita sebagai penutup dari kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan taubat ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita husnul khatimah, dan jadikan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sela-sela peribadatan kita, dan jadikan setelah Ramadan ini ajang sebuah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Di akhir khutbah ini saya memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Saudara, jika hari ini Anda adalah seorang yang mengetahui kebaikan,
mengetahui tentang ilmu sebuah kebenaran, maka hendaknya kalian mengajak orang lain, mengajak anak dan istrinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian berdakwah kepada Allah atas Allah. Hendaklah kalian berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian adalah para penjaga keamanan dunia ini. Para dai adalah penjaga keamanan dunia, dan orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda seorang ayah atau pemimpin di keluarganya, maka jagalah istri dan anak-anaknya dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sayangilah mereka dengan bimbingan-bimbingan yang mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian adalah pemimpin dan akan dimintai sebuah pertanggungjawabannya. Dan jika di akhirat nanti kita berkhianat atas kepemimpinan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah ancaman. Jika Anda sebagai seorang istri atau seorang muslimah, maka jagalah 4 perkara berikut ini. Berpuasalah bulan Ramadan, jagalah salat 5 waktu, tutuplah aurat, dan taatilah suami-suami Anda. Niscaya kalian akan memasuki surga dari pintu yang kalian kehendaki. Niscaya kalian akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika Anda seorang para pemuda, jadilah pemuda Islam yang memuliakan Islam, yang berjuang untuk Islam, yang membela Islam, yang berjuang fisabilillah. Masyaallah muslimin azanillahu wa iyyakum. Jika Anda para pemudi, tutuplah aurat, tanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memamerkan aurat. Jangan memfitnah kaum wanita, jangan memfitnah kaum laki-laki dengan aurat-aurat kalian. Hendaknya kalian takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan neraka yang panasnya 70 kali lipat dari panas api dunia. Masyaallah muslimin azanillahu wa iyyakum. Hari ini adalah sisa umur kita, maka manfaatkanlah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap kebutuhan kita. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allah wa bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akthara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajizna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa cinta kepadamu. Karuniakanlah kepada kami rasa cinta terhadap orang-orang yang mencintaimu. Dan karuniakanlah kepada kami rasa cinta kepada amalan-amalan yang kau cintai. Serta jadikan ittiba kami kepada Rasulmu sebagai ketulusan cinta kami terhadapmu. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi penjaga segala urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang di dalamnya ada kehidupan kami. Jadikanlah hidup sebagai penambah setiap kebaikan pada kami. Dan jadikanlah kematian sebagai istirahat kami dari segala keburukan.
Ya Allah, terimalah bakti kami kepada ibu bapak kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan orang tua kami dan kumpulkanlah kami dengan mereka di surgamu yang abadi. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, jika ingin memberikan sebuah selamat kepada jamaah mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.
Nah, mati ini gimana, no? Ini kumaha mati ini? Jet yang atas ya? No, jet yang atas. Jet apanya? Mati ini masih ngerekam. Iya,